kami untuk terus menghitung hari-hari. Sedemikian kami beroleh hati yang bijaksana. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari semakin jahat. Namun hanya orang yang berlari kepadamu yang akan memperoleh perlindungan. Hanya orang yang berlari dan percaya kepadamu Tuhan dan Juru Selamat yang akan beroleh keselamatan. Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap manusia yang percaya. Dan kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Engkau Tuhan yang terlebih rindu untuk memberkati setiap kami Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Namamu dimuliakan. Dan biarlah puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih saat pagi hari ini kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara Allah, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan kami terus memegang teguh firman Tuhan sebagai pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk diberkati kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman Lewi yang boleh melayani kita pada pagi hari ini. Shalom, puji nama Tuhan. Sehat? Bapak Ibu sehat nggih? Sekalipun udara dingin tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Ada sukacita. Desember banyak kegiatan, pol-polan, pokoknya gas terus, hidupnya digas terus. Namun kekuatan yang daripada Tuhan yang memenuhi setiap kita, memampukan kita dan terus kita boleh bersukacita di bulan Desember ini. Amin. Tepuk pundak kiri kananmu, semangat cari Tuhan selalu. Puji nama Tuhan. Oma Yuli sehat? Puji Tuhan. Ini yang berkabut, di tempat yang berkabut. Kemarin saya sempat ke Tawangmangu, KKG. Wah, pagi loh Bapak Ibu, wis wabute udah turun. Saya naik motor, puji Tuhan, selamat sampai tujuan. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam Lukas 1 ayat 30, 31, 36 dan 37. Kita baca firman Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Langsung saja, yang semua sudah ketemu atau sudah di depan ya? Lukas 1 ayat 30 dan 31. Setelah itu dilanjutkan 36 sampai 37. 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 36, 37. 2, 3. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab
bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi kata yang 37, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Silakan duduk. Kita sepakat ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sepakat? Setuju? Ya sudah, berarti saya sudah selesai. Sudah sepakat, sudah setuju, mau apa lagi yang saya gambarkan? Gak terasa sudah hampir di penghujung tahun di bulan Desember Bapak Ibu. Dan kita bisa berdiri tegak sampai dengan saat ini. Kita bisa melewati hari-hari, gak tahu saya, yang tahu Bapak Ibu sendiri, jatuh bangunnya seperti apa, gembira, tangis, tawa seperti apa, kerangkangan, kerengkalan seperti apa. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan ada menyertai hidup kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita, setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap perkataan Tuhan yang kita terima, itu pasti terjadi. Amin. Itu pasti terjadi. Sebab ayat yang ke-37 tadi, bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia, bagi Tuhan kita. Dan pagi hari ini kita belajar dari dua orang wanita, Maria dan Elisabet. Ini sepupuan. Dua wanita yang dipakai di dalam rencananya Tuhan, dalam karya keselamatan Allah bagi manusia. Yang sangat kontras kehidupannya, sangat bertolak belakang, tetapi itulah yang dikatakan di sini, tidak ada yang mustahil bagi dia. Yang pertama kita mau belajar tentang Elisabet. Elisabet ini adalah istri seorang imam. Imam itu pendeta kalau sekarang. Lanjut umurnya dan sudah lama tidak memiliki anak dan dicap sebagai, kalau enggak punya anak ya dicap sebagai wanita yang mandul. Dan itu sebuah aib pada zaman dahulu. Kalau sekarang itu pilihan. Kalau mau free child boleh, bebas, enggak punya anak menikah enggak masalah, itu pilihan. Padahal Tuhan menyuruh beranak cuculah dan penuhilah bumi ya. Nah, kita belajar dari seorang Elisabet, seorang yang lanjut umurnya dan tidak memiliki anak. Tetapi pada saat itu Elisabet mengandung, Bapak Ibu. Di masa tuanya mengandung, hal yang seolah-olah itu hal yang kok iso gitu ya. Kok bisa orang yang usia sudah lanjut umurnya, Zakaria pun sudah lanjut usianya, sudah berumur, tetapi kembali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang orang katakan bahwa oh Elisabet wis tua, Elisabet seolah-olah wis telat. Ini tidak ideal lagi untuk melahirkan. Mesake nanti kalau melahirkan. Zaman dulu enggak ada operasi sesar Bapak Ibu. Kalau sekarang kan raisol metu langsung jalan, dicari ke jalan gitu ya. Elisabet dikatakan wis terlambat. Tetapi yang terjadi, Tuhan mengubah keterlambatan itu. Tuhan mengubah seorang wanita yang dicap sebagai wanita yang tidak memiliki anak, namun tidak ada kata terlambat dalam Tuhan.
Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, Elisabet dan Zakaria ini orang yang benar di hadapan Allah. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan terlambat, terlambat bagi manusia. Namun Allah mampu membuat kata terlambat itu menjadi titik awal di dalam hidup manusia. Seringkali kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, wis ra iso iki wis kebacut. Ora iso didandani urip anakku. Ora iso didandani uripe keluargaku. Ora iso didandani meneh uripku. Wis terlambat. Sakitku itu sudah bertahun-tahun ku alami. Tidak ada kemajuan sampai saat ini. Tetapi firman Tuhan katakan pagi hari ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan apa yang mungkin orang katakan itu terlambat, Tuhan sanggup melakukannya. Tidak ada istilah terlambat di dalam Tuhan. Uripku wis terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Aku sudah tidak terkoneksi lagi dengan Tuhan. Jalanku semakin menjauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Tidak terlambat kalau kita mau datang kepada Tuhan. Justru Tuhan sanggup mengubah apa yang dikatakan terlambat itu menjadi titik awal di dalam hidupmu. Titik awal perubahan dalam keluargamu. Titik awal dalam perubahan hidupmu. Titik awal dalam setiap apapun yang kamu kerjakan. Musa mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Manusia hidup cuman 70, kalau kuat dia sampai 80. Itu Musa. Dia ngomong seperti itu. Tetapi yang justru luar biasanya dia meninggal di umur 120 tahun. Dan ketika Tuhan memanggil Musa itu pada umur 80 tahun. Pada umur 80 tahun Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Musa enggak tahu bahwa justru yang dia katakan sebagai akhir hidup manusia justru pada saat itu menjadi titik awal Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Amin. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata wis ora iso dibenakke. Wis kasep. Bacot wis dadi watak. Watuk iso mari, watak ora iso. Tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Imani dalam hati. Ini titik awal. Titik awal terjadi pemulihan di dalam hidupku, di dalam keluargaku, di dalam anak-anakku, untuk pasangan hidupku. Apapun yang saat ini kita alami, yang mungkin seolah-olah berantakan, wis ra iso diharapkan lagi. Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Ini waktunya. Kalau kemarin kita belajar waktunya Tuhan. Ini waktunya ketika kita dengar firman Tuhan, yakini, imani, Tuhan aku percaya Desember ini menjadi titik awal pemulihan kesehatanku, menjadi titik awal pemulihan keluargaku, menjadi titik awal pemulihan hidupku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidupmu, Dia sanggup memulihkan sakit penyakitmu, Dia sanggup memulihkan keluargamu, Dia sanggup memulihkan ekonomimu, Dia sanggup melepaskan segala hal yang tidak berkenan. Itu janji Tuhan. Tepuk pundak kiri kananmu, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya.
Yang kedua kita belajar tentang Maria. Kalau Elizabeth mengandung dan kemudian melahirkan perintis jalan bagi Tuhan Yesus. Dia yang menyerukan pertobatan bagi banyak orang. Elizabeth itu ibunya Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu. Sepupuan sama Tuhan Yesus. Sedangkan di usia tua mengandung, kalau Maria ini kebalikan. Maria melahirkan juru selamat. Melahirkan Yesus Kristus, Tuhan kita, Tuhan dan juru selamat kita. Masih muda. Kalau tadi Elizabeth itu bukan spek yang ideal gitu, buat ibu-ibu yang udah tua gitu kan, kasihan piye melihara anaknya seperti itu. Kalau Maria ini speknya bukan seorang ibu jari juru selamat, anak Allah yang maha tinggi. Speknya bukan, kita kan pikiran manusia itu, nek seorang ibu juru selamat itu harusnya ya seorang ratu lah gitu ya. Seorang ratu yang hidupnya tercukupi semuanya, hidupnya dilayani. Itu pikiran kita, standarnya kita. Nah, seringkali pandangan manusia ini loh Bapak Ibu, sama yang terjadi. Pada saat itu orang pasti mikir, wah ini masih terlalu muda. Masih terlalu muda. Seringkali hal ini pun terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali hidup kita, pikiran kita itu dibatasi oleh standar hidup kita. Standar hidup manusia. Oh ya harusnya itu jalannya seperti ini. Kalau kamu mau hidup sukses seperti ini, habis itu yang kamu lakukan seperti ini. Kita memiliki patokan-patokan sendiri, standar hidup sendiri. Bahkan kita lupa bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria yang biasa, sederhana, yang masih muda, tetapi Tuhan melihat hatinya. Tuhan mau pakai dia menjadi wanita yang dipakai Tuhan sebagai karya keselamatan bagi manusia. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Pikiran kita ini loh, pikiran kita itu seringkali membatasi. Tuhan itu kita taruh di dalam pikiran kita yang kecil, otak kita yang kecil ini sudah. Jadi kita membatasi Allah bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kita. Oh aku harus seperti ini, oh aku harus seperti ini. Oh ya idealnya kan seperti ini. Seringkali ya terjadi ya. Atau waduh ini gak mungkin bisa terjadi nih. Gak mungkin, segala usaha sudah kujalani, rencana sudah tak planning, ini targetnya seperti ini, kesulitannya, SWOT-nya seperti ini, manajemennya nanti, wah ditata, ditarik-tarik, bukan ditarik-tarik ya, sampai tarik-tarik, ditulis. Tetapi kita lupa bahwa di dalam rencana itu tidak ada Tuhan di situ. Kita seringkali lupa bahwa ada kuasa Tuhan. Lihat, masih ingat cerita Menara Babel? Menara Babel yang dikerjakan dengan begitu luar biasanya. Perencanaannya luar biasa. Ayo semuanya kita bersatu untuk membangun menara yang tinggi sampai menjulang ke langit. Didatangkan para ahli-ahli bangunan. Mereka membangun sebuah menara, seorang pemimpin yang berperan luar biasa. Ayo memiliki target, oh ya ini orang yang diposisikan di tempat ini bangun seperti ini. Bagus rencananya, bagus planningnya.
idenya juga bagus di situ, di Menara Babel itu. Tetapi tidak ada Tuhan di situ. Tuhan Yesus, Tuhan Allah tidak dilibatkan dalam pengerjaan Menara Babel oleh Nimrod. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan melihat, Tuhan tahu, bahkan Tuhan melihat, wah, manusia ini kalau bersatu tidak ada yang tidak bisa dikerjakan. Dilihat, tetapi karena Tuhan tidak dilibatkan dalam pembangunan Menara Babel ini, Tuhan seolah-olah cuma menjentikkan jarinya, cuma dibuat dikacau balaukan bahasanya Bapak Ibu. Jadi antara orang satu, orang yang lain itu ngomongnya dari daerahnya masing-masing. Saya orang Jawa, kemudian Saud sama Michael orang Batak, ngomongnya pakai bahasa mereka sendiri-sendiri. Lah kalau membangun ya bingung kayak gitu itu. Hei tolong, jikono watu, sana itu watu. Apa ki ngomong apa? Wah, tambah semrawut. Akhirnya apa yang direncanakan oleh manusia, ide yang begitu luar biasa, hasilnya menaranya tidak jadi. Akhirnya menjadi bangunan yang tidak berguna, diberi nama Menara Babel karena dikacau balaukan bahasanya oleh Tuhan. Kita boleh punya setumpuk rencana, kita punya gudangan ide-ide yang brilian, tetapi tanpa Tuhan. Seolah-olah kita cuma nulis, tapi setipnya yang megang Tuhan. Kamu nulis rencana banyak, tetapi setipnya dipegang Tuhan. Ora, oh iya boleh. Oleh sebab itu, libatkan Tuhan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Jangan pernah membatasi kuasa Allah untuk mengubah hidup kita. Jangan pernah batasi dengan pikiran-pikiran negatif kita. Oh engkau nek gini gimana ya? Oh engkau nek gitu gimana ya? Tapi seperti yang Maria boleh katakan. Ini ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini yang dikatakan Maria. Maaf Bapak Ibu, saya minum dulu. Yang ketiga yang kita pelajari, percaya. Percaya saja. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri Elizabeth dan Maria, ini hal yang di luar kemampuan pikiran manusia. Bagaimana seorang wanita perawan hamil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Maria mengandung daripada Roh Kudus. Bagaimana seorang yang mandul, Tuhan bisa membukakan kandungannya dan dia hamil. Ini bukan hal yang bisa dipikirkan dengan ini, dengan kepala kita, dengan otak kita yang kecil ini. Tetapi ini bagiannya Tuhan. Oleh sebab itu bagian kita, respon kita terhadap janji dan perkataan Tuhan, percaya saja. Percaya saja. Semua pasti jadi. Perkataan Tuhan dalam kehidupan kita bukan perkataan yang mendatangkan malapetaka, bukan rencana yang mendatangkan kemalangan, tetapi yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi kita. Enggak ada rencana Tuhan yang buruk dalam kehidupan kita. Sekalipun keadaan sekeliling kita tidak memungkinkan untuk mujizat ataupun hal yang mustahil itu terjadi, percaya saja. Karena rencana Tuhan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Ora mudeng, percaya wae.
imani, percayai. Petrus Bapak Ibu, sudah semalam-malaman, dia seorang nelayan. Nelayan itu mudeng, saya nggak ngerti ilmu nelayan. Tapi dia seorang nelayan, Petrus. Sudah semalam-malaman dia mencari ikan. Dan pagi itu ketika lagi bersihkan jalannya, dirapikan, enggak seperti Joshua itu ya, nek pakai baju wis puncalke dah selesai. Enggak ding, Joshua itu anak hebat tok. Selesai, Dek, taruh sana. Anduknya taruh mana Joshua gitu. Ditaruh di tempat anduk, bajunya dicemplung di mesin cuci. Membersihkan jalan. Kemudian Tuhan Yesus lewat. Tuhan berkata dan menyuruhnya, kamu bertolaklah, bawa jalamu dan carilah ikan. Guru, sudah semalam-malaman loh kami ini mencari ikan dan kami tidak mendapatkan. Tetapi oleh karena perkataanmu, oleh karena perkataan Tuhan Yesus, aku mau melakukannya. Petrus mau melakukannya. Dan apa yang terjadi? Dia pergi. Dia kembali menebarkan jalannya. Dan hasilnya sampai jaringnya itu terkoyak. Karena banyaknya ikan-ikan yang didapat. Sampai manggil konco-koncone. Semua kebagian berkat. Berkatnya meluber. Berkatnya ya luar biasa. Itu yang terjadi. Karena Petrus mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Karena Petrus percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhannya, gurunya itu pasti terjadi. Ini bukan hal yang remeh loh Bapak Ibu. Seringkali orang disuruh percaya itu angel banget. Mesti banyak alasan. Saya baca tentang kisah-kisah yang mengalami kesembuhan itu. Orang yang lumpuh di kolam Siloam, kamu mau sembuh enggak? Orang nek sakit ditawari sembuh pasti mau, enggak dia, Tuhan, aku kalau mau sembuh, aku mau nyebur ke kolam itu, kalau kolam itu bergoyang, aku nyebur, sudah enggak bisa, keduluan. Yang lain bisa lari lah, aku lumpuh kok. Banyak sekali yang diutarakan, banyak sekali alasan, padahal Tuhan ngomong, percaya saja. Ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu, karena kita hidup di zaman yang rasional. Semuanya itu dipikir pakai ini. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita percaya bukan karena melihat, tetapi percaya karena iman kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Percaya saja. Itu respon kita akan janji Tuhan, perkataan Tuhan dalam hidupmu. Respon kita percayai. Kalau dipercayai itu ya benar-benar dipegang teguh janji Tuhan, dipegang teguh firman Tuhan. Ketika sakit, dokter sudah ngomong, sakitmu ini tidak bisa disembuhkan. Itu kenyataannya, itu faktanya. Tetapi fakta itu harus tunduk kepada kebenaran. Dan kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan sanggup melakukan bagiannya. Bagian kita hanya percaya. Katakan, bagianku percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya, Tuhan Yesus satu-satunya
pribadi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Sekalipun sekeliling kita seolah-olah mengatakan mustahil, gak mungkin, mosok bisa. Tapi kembali dengar perkataan Tuhan, pegang perkataan Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti perkataan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan Desember ini, di akhir tahun 2024, di penghujung tahun, kita deklarasikan bersama bahwa bulan Desember ini merupakan titik awal perubahan terjadi dalam hidup kita. Menjadi titik awal Tuhan Yesus sanggup membuat terobosan di dalam kehidupan kita. Keluargamu, pekerjaanmu, hubunganmu dengan keluargamu, tentang anak-anakmu, pelayanan, bahkan gereja kita. Tuhan sanggup memulihkannya. Tuhan sanggup mengerjakannya yang terbaik, serta senantiasa meresponi perkataan Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita dengan percaya saja. Semua pasti jadi dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Kita responi kebenaran firman Tuhan. Pemain musik saya persilahkan untuk maju ke depan. Hatiku percaya. Haleluya Yesus Tuhan. Sekalipun keadaan sekeliling kami Tuhan tidak memungkinkan untuk sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kemustahilan itu terjadi dalam kehidupan kami. Namun bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami. Kami deklarasikan bahwa bulan ini akan menjadi titik awal pemulihan terjadi bagi kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Pemulihan terjadi atas setiap kami. Pemulihan keluarga, pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan apapun Tuhan Yesus yang saat ini menjadi pergumulan kami. Kami mau melangkah pasti dengan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang dapat dipercaya, satu-satunya Tuhan yang dapat diandalkan. Tidak ada perkataan-Mu yang tidak berhasil. Semua pasti jadi. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu.
kita katakan. Wanita memuji Tuhan dan para pria berdoa. Ya Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Allah yang sanggup, tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kami terbatas, namun kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Wanita berdoa dan para pria memuji Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat kami percaya. Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan. Kami percaya pemulihan terjadi atas setiap jemaat-Mu. Pemulihan terjadi atas gereja-Mu. Pemulihan terjadi atas setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Hati kami percaya. Hati kami percaya ya Tuhan. Hatiku Haleluya Yesus Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Kami terbatas, namun kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Allah yang dahsyat itu, tangan-Mu yang gagah perkasa itu, yang akan melakukan bagian-Mu dalam kehidupan kami. Dan semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami. Semuanya mendatangkan pengharapan yang hilang gemilang atas hidup kami. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami responi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur firman-Mu boleh saat ini boleh kami dengarkan dan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, membuat roh kami semakin kuat dan iman kami semakin perkasa. Untuk kami boleh melewati setiap tantangan-tantangan zaman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum saya selesaikan, boleh angkat tangan semuanya sambil digenggam. Oke, kita deklarasikan bersama. Kami percaya, boleh ikuti saya, maaf, boleh ikuti saya ya. Kami percaya bulan Desember ini
menjadi titik awal perubahan, pemulihan terjadi dalam keluargaku, rumah tanggaku, pekerjaanku, pelayananku, sekolahku, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
pelayan ini saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita, karena ini merupakan momen Natal yang sangat luar biasa, hidup dalam kasih dan kemurahan. Saudara, saya tunggu saudara dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan shalom. Gak ada suaranya. Shalom. Masih dingin Bapak Ibu? Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Sehat semua? Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung dalam pelayanan di tanggal 8 Desember. Kemarin kemurahan Tuhan ya Bapak Ibu. Kita ibadah dari pagi sampai dengan siang, dari perjalanan dari kota Solo sampai dengan di Kemuning itu semuanya lancar. Amin. Cuacanya juga kita minta apa? Teduh, itu juga teduh. Puji Tuhan ya. Jadi perjalanan kita lancar, acara berjalan dengan baik, semuanya diberkati. Bapak Ibu Saudara diberkati waktu tanggal 8, ya semua diberkati ya. Kemudian saya malah mendengar Bapak Ibu, karena setelah ibadah itu kita kembali ke Solo, Ibu Marni dan keluarga itu malah naik ke atas ke kebun teh. Itu hujan deras ya. Hujan deras sekali. Jadi Tuhan itu melindungi kita, sekitar kita itu dilindungi dengan dengan kondisi yang teduh. Semua diberkati. Saya diberkati dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati. Yang kedua Bapak Ibu, besok tanggal 25 Desember kita mengadakan ibadah Natal. Ibadah Natal dilaksanakan di gereja kita jam 9 pagi. Jadi ibadah gereja kita dilaksanakan jam 9 pagi dan untuk ibadah tutup tahun dilaksanakan 31 Desember jam 6 sore. Ibadah tutup tahun akan disertai dengan perjamuan kasih dan tukar kado. Seperti tahun yang lalu, ibadah perjamuan kasih, Bapak Ibu Saudara bisa membawa masakan, dan untuk tukar kadonya senilai 10.000. Jadi jangan dalam bentuk yang habis, bentuknya harus yang masih dalam bentuk benda. Jangan dikasih sabun cuci, jangan dikasih makanan, bentuknya harus bisa kita teringat, oh saya dapat mug dari Bu Ninu misalnya gitu. Nah nanti oh saya dapat sabun colek dari Mbak Windy lah, itu kan pasti habis gitu. Tapi tidak seperti itu, harus yang benda. Setuju? Sebentar, Bapak Ibu Saudara kok pada lemes semua toh? Setuju? Halo. Jadi ibadah kita tanggal 25 jam berapa? Jam 9, 31 jam berapa? Jam 6 sore. Jadi itu pengumuman dari saya. Selanjutnya yang ketiga adalah saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang mendukung dalam pelayanan pengantaran jenazah dan pemakaman oleh Bapak Wiranto. Hari ini memang mereka sedang masih keluarga berduka, jadi belum bisa bergabung dengan kita. Tetapi yang pasti bahwa dalam ibadah tersebut baik
pengantaran jenazah sampai dengan pemakaman semuanya diberkati Tuhan. Meskipun hujan deras dari pagi sampai dengan sore hujan deras, tapi semuanya berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Baik Bapak Ibu Saudara, yang ketiga nanti Lewi jangan pulang dulu, ada hal yang perlu dibicarakan khususnya untuk ibadah tanggal 25 dan tanggal 31. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, lu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Nanti Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan menutup doa-doa berkat. Hubung denganmu, selalu melekat dengan hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Sekali lagi dengan iman kita katakan, ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu melekat dan terhubung denganmu Tuhan. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang ku